Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 043. Aku tidak peduli jika kau sudah pernah menikah, yang aku butuhkan hanya kau Abel. Rasanya aku tidak rela jika harus merelakanmu pada orang lain. Gumamnya dengan rasa sedih. Hingga kini waktu yang sangat singkat telah menunjukkan pukul 8 waktunya makan malam. Di hotel milik gadis cantik itu juga sedang melakukan makan malam. Sesuai ucapannya, Sean juga ikut makan malam di sana. 30. Enak enggak kak? Ucap Abel bertanya pada Sean yang terlihat begitu menikmati makanannya. Enak banget, pintar banget sih. Andaikan aku punya istri sepertimu pasti aku tidak akan makan di luar. Puji Sean dengan apa adanya. Ada-ada saja. Tapi aku doakan semoga kau mendapatkan gadis yang baik, pintar dan sayang padamu, karena kau pria yang baik kak, pasti jodohmu juga orang yang baik. Gumam Abel dengan menikmati makanannya. Dan aku berharap gadis itu adalah kau Abel, gumam Sean dalam hati dengan menatap Abel yang sedang menikmati makanannya. Semoga saja ya. Ucap Sean dengan tersenyum dan kembali menikmati makanannya. Oh iya, besok aku ada pertemuan, apa kau bisa menemaniku? Soalnya asistenku besok ada jadwal di perusahaan lain, jika kau tidak keberatan sih. Ucap Sean dengan bertanya kepada Abel. Memboleh deh kak, lagian besok Abel tidak kemana-mana juga, paling rencananya hanya jalan-jalan saja. Ucap Abel dengan menyetujui ucapan Sean. Baiklah, besok jam 1 aku jemput ya, soalnya pagi aku ke perusahaan cabang terlebih dahulu. Ucap Sean dengan santai. Oke kak, jawab Abel dengan senyum. Mereka pun menikmati makanannya dengan begitu nikmat hingga makan malam selesai. Di kamar Ken, laki-laki itu baru saja makan dan ia melakukan makan malamnya di kamar sebab ia tidak enak jika keluar yang ada keluarganya tidak mau menatapnya. Setelah selesai makan, laki-laki itu pun duduk di sofa dengan fokus pada ponselnya. Ternyata dia benar-benar terkenal. Aku tidak menyangka gadis yang menjadi istriku benar-benar memiliki kepribadian yang luar biasa. Jika kita masih ditakdirkan untuk bersama, aku bersumpah ingin membayar semua apa yang aku lakukan padamu, dan aku juga yakin jika kita masih berjodoh pasti besok kita akan dipertemukan. Gumamnya dengan menatap foto Abel yang ada di aplikasi Instagramnya. 31. Setelah berganti hari, kini waktunya Abel bersiap-siap karena 1 jam lagi Sean akan membawanya pergi ke restoran bertemu dengan rekan kerjanya. Dan saat ini Abel berada di kamar hotelnya. Ia memang tidak pergi kemana-mana sejak pagi karena dia mengerjakan tugas kuliahnya dengan live, apalagi ditambah dengan live produk kosmetik yang beberapa hari lalu baru go publik dari perusahaan Sean. Tentu saja itu semua membuat Abel bertambah semangat. Sudah pukul 11.30, aku harus segera bersiap-siap sebelum Kak Sean kembali. Nanti dia kesini aku belum siap, yang ada dia marah lagi. Gumamnya sambil menutup laptop miliknya. Abel sengaja bersiap-siap dulu sebab kalian tahu sendiri kan jika wanita akan sangat lama hanya bersiap-siap. Setelah pukul 12.45. Ting, tong, ting, tong. Iya sebentar. Ucap Abel dengan berjalan ke arah pintu. Abel melihat siapa yang datang melalui lubang khusus di pintu itu. Ternyata yang datang Sean. Dengan cepat gadis itu membukakan pintunya untuk laki-laki itu. Ceklek. Tumben sudah siap, BTW cantik banget sih, ucap Sean dengan memuji penampilan Abel saat ini. Gadis itu memakai setelah blazer dan rok pendek berwarna yellow motif kotak di bagian lipatan dada dan lehernya berenda. Abel memakai sepatu sneakers dan rambutnya ia gerai, sebagian rambutnya ia jepit ke belakang, sehingga dia terlihat begitu cantik, apalagi telinganya ia pakaikan anting-anting mutiara yang sangat elegan. Sedangkan Sean, laki-laki itu memakai setelan jas dan celana berwarna hitam dengan dipadukan kaos berwarna putih, sehingga laki-laki itu juga tidak kalah tampan.
Visual Abel _Ken dan Sean sudah author up di IG. Citar Sekretia, jangan lupa follow, like, dan komen ya. Apa sudah selesai natapnya? Aku emang cantik kak. Ucap Abel terkekeh melihat Sean yang tidak berkedip melihat Abel saat ini. Iya, yuk jalan, takutnya nanti terlambat. Ajak Sean saat sudah sadar dari lamunannya. Ya sudah, ayo. Ucap Abel menyambar. 32. Tasnya dan keluar bersama Sean. Mereka akan menuju ke restoran di mana mereka akan melakukan pertemuan. Di dalam mobil laki-laki yang kini akan menuju ke restoran di mana ia akan menemui rekan kerjanya. Kali ini laki-laki itu pergi sendiri karena sekretarisnya Lintan akan mengadakan meeting di perusahaannya. Jadi Ken datang dengan sendiri, tetapi laki-laki itu diantarkan oleh sopir perusahaannya. Sepertinya kita akan terkena macet, Pak. Ucap sopir itu pada Ken. Kita akan terlambat, semoga saja macetnya tidak akan lama. Ucap Ken yang sedari tadi ia melihat arlojinya di pergelangan tangannya, dan laki-laki itu pun mengetik sebuah pesan pada ponselnya. Beberapa saat kemudian, Sean dan Abel telah sampai di sebuah restoran mewah dengan bangunan yang begitu megah. Mereka menuruni mobil dan memasuki bangunan mewah itu. Tidak lupa Sean memesan private room terlebih dahulu dengan namanya sendiri. Setelah mendapatkan ruangannya, Sean dan Abel menuju ke ruang private room mereka. Bagus ya kak restorannya. Ucap Abel memuji restoran yang sangat mewah itu. Iya, rekan kerjaku memang sangat pandai memilih tempat, ucap Sean yang juga menyetujui ucapan Abel jika restoran itu sangat mewah. Kok rekan kerja kakak belum datang? Ucap Abel saat melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 0. Pukul 1. Katanya dia terkena macet, mungkin 5 menit lagi dia sampai, ucap Sean yang diangguki oleh Abel. Kalau begitu aku ke toilet dulu ya kak sebentar. Ucap Abel pada Sean. Ya sudah sana, jangan lama-lama. Ucap Sean yang diangguki oleh Abel. Gadis itu pun keluar. Dan setelah beberapa saat Abel pergi, pintu ruangan itu pun kembali terbuka. Di sana terlihatlah seorang pria yang tampan dengan memakai setelan tuxedo yang berwarna hitam dan putih. Maaf saya terlambat. Ucap Ken duduk di hadapan Sean, namun detik itu juga Sean terdiam mematung. Sean menatap wajah Ken dengan tatapan penuh arti. Sedangkan Ken ia juga sama tatapannya tidak kalah terkejut saat melihat Sean, karena mereka pernah bertemu di Dubai saat Abel menabraknya. Anda bukannya waktu itu. Ucapan Sean terhenti saat pintu kembali terbuka. Ceklek. Dek, dek, dek. 2 jantung berdetak 2 kali lipat. Abel Gadia itu mematung saat melihat siapa yang duduk bersama Sean. Begitu juga dengan Ken, laki-laki itu benar-benar syok dengan kedatangan Abel. Garis bawah Abel. Gumam Ken dengan suara yang begitu tercekat, namun Abel gadis itu menggelengkan kepalanya dan berlari keluar. Ken dengan cepat mengejar Abel yang berlari begitu kencang. Aksi kejar-kejaran mereka menjadi tontonan para pasang mata yang ada di restoran itu. 33. Dan Sean laki-laki itu terlihat bingung, ia pun mengingat Abel dengan segera ia juga mengejar Abel dan Ken yang tidak tahu pergi kemana. Abelaku mohon berhenti. Aku minta maaf. Sayang please aku mohon berhenti. Teriak Ken dengan begitu keras. Laki-laki itu mengejar Abel dengan begitu kencang, teriakannya sama sekali tidak dibalas oleh gadis yang terus berlari tanpa tujuan. Hiks, kenapa aku bertemu dengannya saat ini? Gumam Abel dengan air mata yang terus mengalir, ia teringat kembali dengan apa yang sudah terjadi. BRUKK. Abel gadis itu jatuh di jalanan, untung saja tidak ada mobil atau motor yang berlalu lalang sebab, jalanan itu adalah jalan pintas sehingga sangat sepi. ABELLL, teriak Ken khawatir saat melihat gadis cantik itu terjatuh. Ken pun mendekati Abel dan membantu gadis itu bangun, namun tangannya ditepis oleh gadis itu. Pergi,
Aku mohon pergi dari hadapanku Hiks. Teriak Abel memberontak, namun Ken tetap kekeh untuk membantu Abel. Tidak, aku tidak mau, pergi kau. Teriak Abel lagi dengan menarik tangannya, karena dipegang oleh Ken. Aku benci padamu, aku benci. Ucap Abel dengan memukul-mukul dada bidang Ken saat ia sudah berdiri. Maaf, aku mohon maafkan aku sadar aku salah. Aku mohon berikan aku kesempatan lagi untuk menebus SEMUAKESALAHAN ku padamu Hiks. Teriak Ken dengan air mata yang mengalir, ia memeluk gadis itu namun gadis itu memberontak. Kekuatannya tidak selemah dulu sehingga Abel bisa melepaskan pelukannya. Aku mohon maafkan aku salah aku sadar, Abel aku tidak mau kehilanganmu, aku sadar aku mencintai sayang Hiks. Aku mohon jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sangat menyayangimu, teriak Ken dengan memohon kepada Abel. Laki-laki itu merosot, ia benar-benar sangat menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan pada gadis itu, sehingga membuat gadis itu berubah begitu kuat. Ken pun memohon dengan berlutut di hadapan gadis yang saat ini sedang menangis, dan plak, setelah kau mengusirku, kau ingin aku kembali lagi, kau benar-benar tidak tahu malu, aku benar-benar benci padamu, kau benar-benar laki-laki brengsek yang pernah aku kenal. Aku benar-benar benci padamu, teriak Abel menamparkan Ken dan ia menyeka air matanya yang terus mengalir, dadanya terlihat naik turun karena ia menahan amarah dan juga menahan air matanya. Hiks aku sadar, aku memang jahat dan bodoh, aku salah, aku ingin meminta maaf padamu, aku mohon sayang maafkan aku benar-benar ingin menebus semua kesalahanku, aku mohon kembalilah dan beri aku kesempatan Hiks. Teriak Ken yang terus-menerus memohon agar Abel memaafkannya. Ia tidak peduli dengan tamparan Abel. Laki-laki itu terlihat berantakan, wajahnya juga tidak ada kebohongan, tapi Abel benar-benar ingin memberikan pelajaran pada laki-laki seperti itu. Laki-laki yang tidak pernah menganggapku ada, kau berkata manis hanya di mulut. 34. Musaja Ken, kau hanya mempermainkan aku benar-benar muak padamu, aku minta. Kau pergi dari hadapanku, aku tidak ingin melihatmu lagi Hiks. Sakit Ken, hatiku sangat sakit, kenapa kau tega, Hiks. Teriak Abel yang sudah terlihat lemah, gadis itu menatap laki-laki di hadapannya yang sedang berlutut, namun ia belum bisa memaafkan laki-laki itu. Abel, panggil Sean. Laki-laki itu akhirnya menemukan keberadaan Abel. Walaupun Abel sudah terlihat sangat kacau, Sean pun berlari mendekati Abel dan Ken. Apa yang terjadi? Apa ini laki-laki brengsek yang sudah menyia-nyiakan Muha? Teriak Sean begitu khawatir dengan kondisi Abel. Laki-laki itu pun memberikan bogem mentah pada Ken. BUGH, SUDAHCUKUPK, ayo kita pergi. Ucap Abel dengan berteriak, ia tidak tega melihat Ken yang sudah babak belur akibat pukulan dari Sean, namun ia memilih mengajak Sean pergi dari hadapan laki-laki yang sudah tepar itu. Jika aku melihatmu menyakiti Abel lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Tekan Sean dengan memegang dagu Ken dan melepaskannya dengan kasar. Ken sangat sedih melihat gadis yang ia sayangi pergi dengan laki-laki lain. Ia benar-benar menyesal, namun ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha agar Abel bisa memaafkannya. Garis bawah maafkan aku benar-benar menyesal. Hiks aku benar-benar menyesal, gumam laki-laki itu. Dengan menatap kepergian Abel dan Sean yang pergi dengan menggunakan mobil, Ken terbaring di atas jalanan dengan wajah yang babak belur. Air matanya juga kini semakin deras saat mengingat Abel yang mengatakan jika dia sangat membenci laki-laki itu. 35. Setelah kejadian, Sean laki-laki itu pun membawa Abel kembali ke hotel yang mereka tempati.
sebab Sean sudah terlalu khawatir dengan keadaan Abel. Dia takut jika Abel melukai dirinya seperti saat itu lagi. Mereka pun kini sampai di kamar hotel milik Abel dengan Sean yang merangkul Abel. Sebenarnya laki-laki itu berniat menggendongnya, namun Abel menolaknya karena ia masih bisa berjalan walaupun ia masih terisak-isak dengan mengusap air matanya. Walaupun mereka menjadi pusat perhatian saat menuju ke kamar mereka, namun mereka tidak mempedulikan tatapan-tatapan aneh dari orang-orang sekitar. "Ini minum dulu, agar sedikit lebih tenang," ucap Sean dengan menyodorkan air mineral pada gadis cantik yang kini duduk di sofa. Gadis itu pun menerimanya dan meminumnya hingga tandas. Gelas itu pun kembali diserahkan oleh Sean dengan laki-laki itu pun diletakkan di meja depan mereka. "Apa kita ke rumah sakit saja, Bel? Aku takut terjadi apa-apa padamu," ucap Sean penuh kekhawatiran pada gadis cantik itu, sebab penampilannya sudah berantakan apalagi matanya juga merah dan sembab akibat terlalu lama menangis. "Tidak, Kak. Aku tidak apa-apa. Aku hanya memberikan pelajaran padanya. Aku ingin membalaskan rasa sakit hatiku padanya. Dia memang laki-laki yang brengsek yang pernah aku temui," ucap Abel dengan sedikit terisak. Walaupun air matanya sudah tidak kembali keluar namun matanya masih saja sembab, wajahnya juga merah. "Apa kau yakin? Kau benar-benar tidak apa-apa kan? Aku takut jika kau kembali melukai dirimu lagi hanya karena pria brengsek itu," ucap Sean begitu perhatian dan lembut. Aku sangat yakin aku tidak akan melukai diriku hanya karena dia. Saat ini aku sudah tidak mau menyia-nyiakan diriku demi dia. Aku kuat dan aku tidak lemah. Hanya saja itu tadi terlalu mengejutkan. Aku sangat syok saat dia memanggilku karena aku juga belum siap untuk bertemu dengannya," ucap Abel dengan menjelaskan apa yang benar-benar dirinya rasakan. "Aku tahu apa yang kau rasakan. Aku harap kau benar-benar kuat untuk menghadapi laki-laki seperti itu. Beri dia pelajaran yang setimpal dengan apa yang sudah kau rasakan. Maafkan aku ya, karena aku tidak tahu jika pemilik perusahaan itu adalah dia. Jika aku tahu mungkin semua ini tidak akan terjadi," ucap Sean dengan menyesal sebab dia tidak tahu jika Ken adalah pemimpin perusahaan Bryantama Corp. "Jangan merasa bersalah seperti itu, Kak. Lagian itu pekerjaan kakak. Dan kau juga tidak tahu jika laki-laki itu adalah suamiku. Jadi itu bukan salah kau, Kak," ucap Abel dengan begitu lembut. "Baiklah, apa kau ingin pulang ke London, atau mau di sini?" ucap Sean pada Abel. "Di sini saja dulu, masih banyak yang harus aku selesaikan, dan aku tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku ya. Aku janji tidak akan menyakiti diriku seperti dulu lagi, karena itu Abel yang lemah bukan Abel yang kuat sekarang," ucap Abel dengan tersenyum. Dia tidak ingin pulang ke London karena masih banyak yang harus ia selesaikan entah itu apa. "Beneran kau yakin tidak apa-apa kan? Aku takut terjadi seperti dulu lagi padamu dan aku yang terkena marah oleh Om Bastian, Bel. Apalagi Jordi pasti akan mengamuk jika tahu adiknya kembali disakiti oleh pria yang sama," ucap Sean yang beneran takut. 36. Sebab Daddy Bastian dan Jordi sudah mengatakan padanya melalui pesan, jika mereka tidak ingin Abel terluka sedikit pun. Walaupun Abel tidak berpamitan, namun keluarga Winston tahu dengan kepergiannya. "Kakak jangan takut, aku yakin aku tidak apa-apa. Jadi kakak jangan merasa bersalah terus ya. Jika kau terus-terusan khawatir padaku, yang ada aku yang merasa bersalah pada kakak karena memaksa ikut datang kemari," ucap Abel yang bergantian merasa bersalah. "Ya sudah, aku percaya padamu. Kalau begitu kau pergilah beristirahat. Aku akan menghubungi asistenku agar membatalkan kerja sama dengan perusahaan Bryantama," ucap Sean dengan mengelus rambut Abel dengan lembut. "Jangan, Kak. Kenapa dibatalkan? Itu kan urusan pekerjaan kalian, jangan dibawa-bawa dengan masalah aku. Aku tidak mau gara-gara aku kakak jadi gagal bekerja sama," tolak Abel pada Sean. "Itu bukan apa-apa, hanya saja aku tidak mau bertemu dengannya lagi.
Aku tidak ingin dia bertemu denganmu, dan menyakitimu lagi. Jadi aku tidak akan meneruskan kerja sama ini. Aku benar-benar tidak ingin melihat pria sebrengsek dia. Ternyata dia pintar dalam bidang bisnis namun bodoh dengan masalah cinta. Sampai-sampai membuang wanita cantik sepertimu. Ucap Sean dengan panjang lebar. Tapi kak, aku mohon jangan gara-gara aku kakak jadi membawa-bawa pekerjaan kakak. Aku benar-benar merasa bersalah banget di sini. Ucap Abel dengan memohon agar Sean tidak membatalkan kerja sama itu.